Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya Nyayu Anastasia Nandita dan juga 3 rekan saya, yaitu Nyimasari Nurjihan, Alifi Humaira, dan Fauka Syafa Kurbani. Nah, pada kali ini kami akan membahas dengan topik penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Baiklah, sebelumnya anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang. Dalam berbagai hal, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, yakni dijumpai anak melakukan perbuatan melanggar hukum. Anak melakukan perbuatan melanggar hukum disebabkan berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi, perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dan kemudian anak yang kurang kasih sayang dan pembinaan dalam pengembangan perilaku serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan dan lingkungan yang kurang sehat. Sehingga penyelenggaraan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum disidangkan di pengadilan anak. Dan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak. Karena setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang diproses di peradilan pidana anak, bukan di peradilan pidana konvensional. United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice or the Beijing Rules telah memberikan pedoman untuk menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak melalui jalan formal. Tindakan ini disebut diversi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa terhadap perkara anak sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi yang berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Yang kedua, bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia? Selanjutnya, ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan yang pertama ini mengenai sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan pidana atau criminal justice system pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh para pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science. Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Next. Pelaku kriminal juga dapat dilakukan oleh orang dari beragam usia, termasuk juga anak-anak. Namun, anak-anak penanganan hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, hal ini disebut juga sebagai sistem peradilan pidana anak. Nah, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan. Setelah menjalani pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian, sistem peradilan pidana anak ditujukan untuk, yang pertama, membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak dengan berlandaskan hak-hak anak. Dan yang kedua, menerapkan prinsip keadilan restoratif. Dan yang ketiga, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama. Dan yang keempat, memfokuskan pencegahan sebagai tujuan utama. Kelima, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir. Dan yang keenam, pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi. Kemudian, kenakalan anak disebut juga dengan juvenile delinquency, yang artinya adalah anak cacat sosial. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
mengganti istilah kenakalan anak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum artinya adalah adanya tindakan-tindakan anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sah di Indonesia. Dalam konteks ini, anak yang belum dewasa menurut hukum. Selanjutnya, terdapat dua macam kategori pelindungan anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum. Yang pertama, status offense. Perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah. Dan yang kedua, juvenile delinquency. Perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Selanjutnya itu adalah pembahasan poin penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Proses peradilan terhadap anak sering kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang semula retributive justice menjadi rehabilitation, kemudian menjadi restorative justice. Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada juga pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 36 tanggal 25 Agustus tahun 1990. Dan juga pemerintah menandatangani kesepakatan Beijing Rules. Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak, yang pertama adalah menghindari anak dari penahanan, yang kedua menghindari cap atau label anak sebagai penjahat, yang ketiga, mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu yang keempat, menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana. Kesimpulan dari kelompok kami ialah diversi dimaksudkan untuk menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dan diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar, sehingga sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Saran dari kelompok kami, meskipun diversi selalu diutamakan dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, namun harus tetap memperhatikan apa yang terbaik bagi korban, sehingga dapat pulih kembali seperti keadaannya semula, selain untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan jiwa pelaku. Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.